Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia Dewi Sitorus. Di sini saya dari kelompok 9 sebagai pemateri pertama akan menyampaikan mengenai pengertian dan tujuan dari strategi pembelajaran snowball throwing. Secara etimologi, snowball artinya bola salju, sedangkan throwing artinya melempar. Jadi secara keseluruhan, snowball throwing itu ialah artinya melempar bola salju. Menurut Komalasari menyatakan bahwa strategi pembelajaran snowball throwing ini adalah strategi pembelajaran yang menggali potensi siswa dalam kepemimpinan dalam suatu kelompok dan keterampilan siswa dalam membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan dalam sebuah permainan melempar bola salju. Kemudian menurut Kisworo mengemukakan bahwa strategi pembelajaran snowball throwing ini ialah di mana strategi ini nanti guru akan membuat beberapa kelompok dari siswa, kemudian guru menunjuk salah satu siswa itu ialah menjadi ketua kelompoknya yang nantinya akan diberikan tugas-tugas oleh guru. Kemudian siswa lainnya membuat pertanyaan di sebuah kertas, kemudian kertas tersebut dibuat menjadi seperti bola salju, kemudian bola salju tersebut dilemparkan kepada kelompok lain untuk dijawab pertanyaan yang telah tersedia di bola salju tersebut. Kemudian yang kedua, tujuan dari strategi pembelajaran snowball throwing. Adapun menurut Asrori, tujuan dari strategi pembelajaran snowball throwing ini ialah melatih siswa untuk mendengarkan pendapat dari orang lain, kemudian melatih kreativitas siswa dalam membuat dan menjawab pertanyaan, dan selanjutnya memacu murid untuk bekerja sama, saling membantu, serta aktif dalam pembelajaran. Kemudian menurut Suprijono dan Saminanto, tujuan dari model pembelajaran snowball throwing ini yaitu yang pertama, melatih kesiapan siswa dalam membuat pertanyaan yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, siswa lebih memahami dan mengerti mengenai materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran ini dapat membangkitkan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat, seperti mengemukakan pertanyaan ataupun jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Kemudian melatih siswa untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan materi yang diberikan. Kemudian merangsang siswa untuk mengemukakan pertanyaan yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian dapat mengurangi rasa takut siswa dalam mengemukakan pendapat. Kemudian siswa akan lebih mengerti mengenai makna dari bekerja sama, saling membantu dalam suatu kelompok. Kemudian yang terakhir, tujuan dari strategi pembelajaran snowball throwing ini ialah siswa lebih dapat memahami makna dari bertanggung jawab. Mungkin hanya sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, dan di sini saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran snowball throwing. Nah, karakteristik yang pertama ialah peserta didik bekerja dalam kelompok kooperatif ini, yaitu untuk menguasai materi akademis. Yang kedua ialah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa itu untuk melatih pemahaman mereka seputar materi. Yang ketiga ialah hasil pembelajaran yang diberikan itu dalam kelompok kooperatif itu didasarkan pada kerja kelompok gitu. Namun sebenarnya guru harus menyadari bahwa prestasi yang diharapkan itu adalah per individu bukan per kelompok. Selanjutnya ialah untuk melatih siswa agar bekerja sama
dan melatih siswa agar selalu tetap percaya diri gitu. Selanjutnya ialah sistem penghargaan yang berorientasi kepada kelompok, bukan per individu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah snowball throwing. Yang pertama itu guru menjelaskan materi yang akan disajikan. Nah, setelah itu guru membentuk kelompok dan setiap ketua kelompok dipanggil oleh guru, yaitu guru menjelaskan tentang materi. Setelah itu ketua-ketua kelompok tadi kembali ke masing-masing kelompoknya untuk menjelaskan apa yang dijelaskan gurunya tadi kepada teman-temannya, yaitu tentang materi tadi. Selanjutnya setiap peserta didik itu diberikan kertas kerja. Seterusnya mereka menuliskan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang dijelaskan ketua kelompok tadi kepada mereka. Setelah mereka menuliskan pertanyaan tadi, mereka menggulung pertanyaan itu dibuat seperti bentuk bola. Setelah itu pertanyaan-pertanyaan tadi dilemparkan kepada temannya kurang lebih selama 10 menit ya, selama 10 menit. Setelah itu setelah masing-masing peserta didik ini mendapatkan satu bola ataupun satu pertanyaan, nah siswa diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari temannya tadi dan bergantian gitu. Setelah itu guru menyimpulkan pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi, kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran snowball throwing. Yang mana kelebihan model pembelajaran snowball throwing ini yaitu yang pertama, suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa seperti bermain dengan melempar bola kertas kepada siswa lain. Kemudian yang kedua, kelebihannya ialah siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir karena diberi kesempatan untuk membuat soal dan diberikan pada siswa lainnya. Kemudian yang ketiga, membuat siswa siap dengan berbagai kemungkinan karena siswa tidak tahu soal yang dibuat temannya seperti apa. Kemudian yang keempat, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian pendidik tidak terlalu repot dalam membuat media karena siswa terjun langsung dalam praktek pembelajarannya. Kemudian pembelajaran menjadi lebih efektif serta ketiga aspek yaitu aspek kognitif, aspek dari psikomotorik dapat tercapai. Kemudian terdapat kelemahan di dalam model pembelajaran snowball throwing ini. Yang pertama ialah sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi sehingga apa yang dikuasai siswanya hanya sedikit. Hal ini dapat dilihat dari soal yang dibuat siswa, biasanya hanya seputar materi yang sudah dijelaskan atau seperti contoh soal yang telah diberikan. Kemudian yang kedua,
dari model pembelajaran snowball throwing ini memiliki kelemahan, yaitu ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik tentu menjadi penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi, sehingga diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk siswa mendiskusikan materi pembelajaran. Kemudian ketiga, yaitu tidak adanya kuis individu maupun penghargaan kelompok, sehingga siswa saat berkelompok kurang termotivasi untuk bekerja sama. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi guru untuk menggambarkan pemberian kuis individu dan penghargaan kelompok. Kemudian yang keempat, yaitu memerlukan waktu yang panjang. Yang kelima, murid yang nakal cenderung untuk berbuat onar. Dan yang terakhir ialah kelas seringkali gaduh karena kelompok dibuat oleh murid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran snowball throwing ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.